Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati, hafizakumullah. Salah satu bagian iman kita kepada hari akhir adalah keimanan kita dan keyakinan kita terhadap azabul qabri wa na'imuhu, siksa kubur atau azab kubur dan nikmat kubur. Bagi kita umat Islam, bagi kita ahlus sunnah wal jamaah, kita akan menemukan begitu banyak dalil di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan dan menjelaskan kepada kita tentang adanya siksa kubur maupun nikmat di dalam kubur. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mengangkat beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada kita tentang kebenaran adanya siksa kubur itu. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ayat ini terdapat dalam surah Nuh ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mimma khati'atihim, disebabkan oleh dosa-dosa mereka, disebabkan oleh kedurhakaan mereka, ugriqu, mereka pun ditenggelamkan. Kita semua tahu bagaimana kisah umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mereka menolak untuk mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Mereka ditenggelamkan, lalu apa yang terjadi setelah mereka ditenggelamkan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'udkhilu nara. Segera setelah mereka ditenggelamkan, mereka mengalami kematian, maka segera sesudah itu, langsung sesudah itu, mereka dimasukkan ke dalam api. Mereka dimasukkan ke dalam api. Dalam ayat ini disebut dengan istilah nara, yaitu api, yu'azzabuna fiha fil barzakh, di mana api itu menjadi siksaan bagi mereka. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan api itu, dan api ini adalah api yang terdapat di alam barzakh, atau api yang terdapat di alam kubur mereka. Karena itu di dalam ayat ini kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu. Di situ ada kata fa. Kata fa di dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dengan maka, yang menunjukkan bahwa peristiwa dimasukkannya kaum Nabi Nuh ke dalam api itu terjadi segera setelah mereka mengalami kematian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini tidak mengatakan misalnya summa udkhilu nara, kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam api. Karena ada perbedaan ketika digunakan kata summa, di mana kata summa atau kemudian itu bermakna atau bisa bermakna bahwa peristiwa dimasukkannya mereka ke dalam api itu terjadi beberapa waktu setelah itu. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan fa'udkhilu nara. Segera sesudah itu mereka dimasukkan ke dalam api, dan kita semua faham bahwa fase kehidupan sebelum orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam pada hari akhir, fase kehidupan yang mereka alami adalah fase kehidupan alam kubur atau alam barzakh. Maka ayat ini menunjukkan bahwa azab
kubur atau siksa kubur itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pendurhaka segera setelah mereka mengalami kematian sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dalil yang kedua dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Tentang kaum Nabi Lut yang dikenal sebagai generasi manusia pertama yang melakukan tindakan dan perilaku seks yang menyimpang, yaitu perilaku homoseksual dan lesbianisme. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Lut yang merupakan pelaku LGBT ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alna 'aliyaha safilaha." Maka kami jadikan bagian atas dari kampung mereka itu menjadi safilah, menjadi bagian yang paling bawahnya. Kita semua mengetahui bagaimana kisah dimusnahkannya kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengangkat kampung itu, mengangkat negeri mereka untuk dibalikkan di mana bagian atas menjadi bawah, bagian bawah menjadi atas. Dalam sejumlah riwayat yang dikisahkan tentang itu, para malaikat yang diperintahkan itu mengangkat negeri tersebut setinggi-tingginya sampai ke langit, kemudian setelah itu dihempaskan, setelah dibalik dihempaskan kembali ke bumi, di mana mereka, para pelaku dan pendukung LGBT itu kemudian terkubur hidup-hidup ya, di dalam tanah yang sangat dalam, dan tentu saja setelah itu dengan segera mereka mengalami kematian. Maka apa yang terjadi setelah mereka mengalami kematian? Yang terjadi setelah mereka mengalami kematian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Yang terjadi setelah mereka mengalami kematian adalah, kata Allah, mereka kami hujani dengan bebatuan yang berasal dari api neraka yang menyala-nyala, min sijil, sebagai bentuk tambahan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi ditenggelamkannya mereka ke dalam tanah itu adalah satu bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan lagi dengan dikirimkannya bebatuan yang menyala-nyala dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak menyaksikan peristiwa ini, karena peristiwa ini terjadi di alam yang lain yang berbeda dengan alam kehidupan kita. Peristiwa ini terjadi di alam kubur, terjadi di alam barzakh, dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Sehingga tidak perlu ada yang mengatakan, apa gunanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa jasad manusia yang telah mati itu? Toh mereka tidak merasakan siksa kubur itu. Maka sekali lagi, logika itu sudah tidak berguna lagi. Logika itu tidak berguna lagi untuk digunakan untuk di kehidupan alam kubur. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa, memberikan siksa kubur kepada orang-orang yang telah mati kalau siksa itu tidak mereka rasakan pedihnya, tidak mereka rasakan pahitnya. Meskipun jasad mereka mungkin telah bercerai-berai,
anggota-anggota tubuh mereka telah terlepas ya antara satu dengan yang lain, toh azab kubur itu, siksa kubur itu pasti akan tetap mereka rasakan di dalam kuburnya. Karena itu dalam surah Hud ayat 83, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan bahwa batu-batu dari neraka yang dikirimkan untuk para pembangkang, untuk kaum Nabi Lut yang membangkang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, musawwamatan 'inda rabbik. Jadi setiap batu itu telah diberikan, ya mungkin untuk mudah memahaminya, diberikan semacam tanda, diberikan semacam kode untuk mengenai si fulan, batu ini mengenai si fulan, batu ini mengenai si fulana, batu ini mengenai si fulana, dan tidak akan ada yang meleset. Tidak akan ada yang meleset ya menimpa yang lain. Itu adalah dalil yang kedua dari Al-Quran tentang siksa kubur. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang siksa kubur yang dialami oleh para pengikut Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu udkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua bentuk siksa yang dialami oleh para pengikut Fir'aun yang tenggelam bersama dengan Fir'aun di laut setelah mereka atau pada saat mereka mengejar Nabi Musa alaihi salam. Siksa yang pertama adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, bahwa api itu akan ditimpakan kepada mereka, akan ditimpakan, diazabkan kepada mereka di kehidupan alam kuburnya, di kehidupan alam barzakhnya, ghuduwan wa 'ashiyya, di setiap pagi dan di setiap malam. Jadi sepanjang hari mereka terus menerima siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan alam kubur mereka. Padahal kita semua tahu bahwa jasad dari para pengikut Fir'aun itu ya telah hancur setelah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi logikanya adalah bahwa meskipun jasad itu hancur, tetapi kehancuran jasad itu tidak menjadi halangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk membuat mereka tetap merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan lupa, selain jasad, kita manusia juga punya yang namanya ruh. Jasad kita boleh mati, tetapi roh kita tidak mati. Nah, itu azab pertama yang dialami atau dirasakan oleh pengikut Fir'aun. Azab yang kedua, kata Allah di dalam ayat ini, wa yawma taqumus sa'ah udkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan nanti ketika hari kiamat terjadi, para pengikut Fir'aun itu akan dimasukkan dengan azab yang paling pedih. Jadi azab kuburnya, siksa kuburnya sudah sedemikian pedih, sudah sedemikian menyakitkan, tapi siksa yang akan mereka dapatkan pada hari kiamat nanti itu jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih hebat lagi. Nah, di sini Allah mengatakan asyaddal azab, seberat-beratnya azab, seberat-beratnya siksa. Waliyadzubillah. Kemudian dalil yang keempat tentang adanya siksa kubur disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Ashabul Ukhdud di dalam surah Al-Buruj ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan
apa yang terjadi pada Ashabul Ukhdud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menghukum, orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang mempersulit hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat dari perbuatannya itu, tidak memohon ampun kepada Allah, dan tidak memohon maaf kepada orang-orang yang telah mereka zalimi. Dalam kisah Ashabul Ukhdud kita semua tahu bagaimana orang-orang yang beriman pada saat itu dimasukkan ke dalam parit yang panjang, ya, kemudian mereka dibunuh ya di sana. Dan itu Allah katakan, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, orang-orang yang menyiksa, menghukum orang-orang beriman, pria maupun wanita, falahum azabu jahannam, maka mereka pasti akan mendapatkan azab jahannam, yaitu azab jahannam, azab neraka jahannam yang akan ada di kehidupan akhirat. Tetapi selain azab jahannam, selain siksa jahannam, selain siksa neraka jahannam, walahum azabul hariq, mereka juga akan mendapatkan satu bentuk siksa, yaitu azabul hariq, siksa yang membakar. Kata para ulama tafsir, siksa yang membakar di sini adalah siksa yang akan mereka dapatkan di dalam kubur mereka. Jadi siksa kubur mereka. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan pada kita bahwa para pelaku kezaliman yang membakar orang-orang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud itu, mereka akan mendapatkan dua azab. Pertama, azab jahannam. Kemudian yang kedua, azab al-hariq. Yang pertama, mereka akan mendapatkan siksa neraka jahannam di kehidupan akhiratnya. Tapi sebelum itu, di kehidupan alam kubur, di kehidupan alam barzakh, mereka terlebih dahulu mendapatkan siksa kuburnya. Maka siapapun yang mengikuti cara atau mencontoh cara Ashabul Ukhdud ini, ya, menyiksa, membakar orang-orang yang beriman yang tidak bersalah, maka mereka juga akan mendapatkan dua azab ini. Kecuali kalau mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang keempat. Dalil yang kelima dari Al-Quran tentang adanya siksa kubur ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 101, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik artinya orang-orang yang menampakkan dirinya sebagai orang beriman, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan dan menyembunyikan kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq." Dan di antara orang-orang yang ada di sekitar kalian, minal a'rab, di kalangan orang-orang Arab Badui, itu ada munafiqun, ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Dan di antara penduduk kota Madinah pun ada yang menyempal, ya, dengan kemunafikannya. Ya. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka, wahai Muhammad. Nahnu na'lamuhum, tapi kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui mereka. Nah, orang-orang munafik ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Kami akan menyiksa mereka sebanyak 2 kali. Kata para ulama tafsir, 2 kali itu, pertama, azab di dunia. Siksa di dunia.
ya, dengan bentuk kekalahan, kesempitan hidup, ya, dan siksa-siksa yang lainnya yang bisa saja terjadi. Siksa yang kedua adalah siksa kubur. Jadi sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka 2 kali, siksa di dunia dan siksa di alam kuburnya. Tsumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian nanti di kehidupan akhirat mereka akan dihempaskan ke dalam siksa yang sangat besar, siksa yang sangat pedih, yaitu siksa di dalam neraka jahanam. Jadi di dalam ayat ini orang-orang munafik itu akan disiksa sebanyak 2 kali di dunia dan 1 kali di akhirat, atau 1 kali di dunia, 1 kali di alam kuburnya, dan nanti yang ketiga adalah di kehidupan akhiratnya. Kemudian dalil yang keenam yang menunjukkan kepada kita tentang adanya siksa kubur di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir itu mengalami kematiannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal, "Walau tara idh yatawaffal ladina kafaru." Seandainya engkau menyaksikan bagaimana ketika orang-orang kafir itu dimatikan, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat-malaikat Allah akan menghantam wajah-wajah dan punggung-punggung mereka, lalu mengatakan, wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah azab yang membakar ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang satu proses siksa kubur yang dialami oleh orang-orang kafir. Bahwa ketika mereka nanti mengalami kematian, ketika mereka memasuki alam kuburnya, maka di sana sudah ada malaikat-malaikat Allah yang menunggu untuk menghantam wajah mereka, menghantam punggung mereka, sambil mengatakan, rasakanlah azab al-hariq, rasakanlah siksaan yang membakar ini. Siksa yang membakar ini maksudnya adalah siksa di alam kubur, karena ayat ini belum lagi bercerita tentang kehidupan akhirat. Ini masih bercerita tentang satu fase setelah kematian manusia, setelah kematian orang-orang kafir tersebut. Maka ini adalah satu dalil yang menunjukkan kepada kita tentang adanya siksa kubur di alam barzakh nanti. Kemudian yang ketujuh, dalil yang ketujuh adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang akhir hayat orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ini bisa saja orang yang kafir atau orang yang beriman. Orang-orang zalim dimaksud sini bisa saja dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 93, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu telah berada di penghujung sakaratul mautnya, tenggelam dalam rasa sakitnya kematian itu. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjulurkan tangan-tangannya, akhriju anfusakum, keluarkanlah ya, nyawa kalian. Malaikat ini menjulurkan tangannya untuk menarik roh daripada orang-orang zalim itu. Lalu setelah itu, setelah rohnya dicabut, malaikat mengatakan, al-yaum, hari ini, tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini maksudnya pada saat kematian kalian ini. Ya, pada hari kematian kalian ini, yaitu di kehidupan alam barzakh, di kehidupan alam kubur.
Pada hari ini, kata para malaikat itu, tujzauna adzabal hun. Kalian akan diberi balasan berupa azab, berupa siksa yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, disebabkan dahulu kalian selalu berkata atas nama Allah tanpa dasar kebenaran. Inilah bahayanya ya para ulama, para ustadz, para pembicara, para akademisi yang berbicara atas nama Allah, atas nama Islam, tapi tidak punya landasan dalil, landasan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dahulu kalian menolak ya, untuk mengikuti ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang adanya satu bentuk azab, satu bentuk siksa yang akan dialami oleh orang-orang yang zalim itu sebelum nanti mereka merasakan siksa di kehidupan akhirat. Dan siksa itu mereka alami pada hari kematian mereka. Dimulai sejak hari kematian mereka, sejak mereka memasuki fase alam barzakh, fase alam kubur, mereka merasakan siksa kuburnya. Kemudian dalil yang ke-8 yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sejumlah ayat, serangkaian ayat yang terdapat di dalam surah Al-Waqiah. Kalau Anda ingin merujuk, silakan merujuk secara lengkap surah Al-Waqiah ayat 83 sampai 94. Nah, di dalam rangkaian ayat ini Allah SWT menggambarkan bagaimana proses manusia itu ketika mengalami kematian. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi keingatlah ketika roh itu telah sampai ke tenggorokan dan seterusnya, lalu kemudian terjadilah kematian pada manusia. Dan pada saat mengalami kematian itu manusia terbagi dua. Fa amma in kana minal muqarrabin, kalau dia adalah termasuk manusia yang dekat dengan Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rahmat, kepada surganya, maka farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka sang hamba ini akan merasakan kelegaan, kelapangan, kenikmatan, dan hembusan angin surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhallin, kalau dia adalah hamba yang pendusta, hamba yang membangkang, hamba yang tersesat, fanuzulun min hamim, maka setelah kematiannya itu dia akan merasakan ya, bagian ya, dari siksa neraka yang al-hamim, yang membakar, yang melelehkan ya, tubuh manusia. Jadi sebelum dia merasakan api neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, maka di alam kuburnya dia sudah merasakan ya, pengantar atau muqaddimah dari siksa Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat nanti. Maka ini adalah satu dalil tentang adanya satu bentuk siksa yang kita sebut sebagai siksa kubur, sebagai azab kubur, yang akan dialami oleh manusia-manusia pendosa, manusia-manusia pendurhaka, manusia-manusia zalim, manusia-manusia kafir. Mereka akan mengalami siksa kubur itu di fase kehidupan alam barzakh, di fase kehidupan alam kuburnya, sebelum nanti mereka akan merasakan kelanjutan siksa yang lebih dahsyat di kehidupan akhirat. Maka inilah sejumlah dalil dari Al-Quran yang menjadi dasar bagi kita semua kaum muslimin, menjadi dasar bagi kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini tentang kebenaran adanya dan terjadinya apa yang disebut sebagai siksa kubur itu. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.